Setelah penantian panjang, akhirnya Indonesia mempunyai sirkuit internasional Mandalika, yaitu pada hari ini sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo pun tidak lupa menjajal arena sirkuit internasional Mandalika tersebut dengan motor custom kesayangannya. Presiden Joko Widodo menjajal sirkuit Mandalika tersebut didampingi oleh para rider-rider di belakang Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sangat gagah ketika mengenakan jaket balap berwarna hitam. Nah, berpuluh-puluh tahun kita akhirnya mempunyai sirkuit yang berkelas internasional, bahkan mengalahkan sirkuit-sirkuit pendahulunya. Katanya sih di berita-berita, sirkuit Mandalika bersaing dengan sirkuit Sepang dan juga sirkuit yang berada di Thailand. Keren kan? Ya semoga sajalah dengan adanya sirkuit internasional di Mandalika membuat wisata-wisata Indonesia kembali tumbuh dan bisa mendatangkan devisa bagi negara. Dan perekonomian masyarakat di sekitar Lombok bisa terangkat ekonominya karena adanya sirkuit Mandalika tersebut. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Gagah Jokowi geber motor di sirkuit Mandalika. Presiden Joko Widodo menjajal langsung aspal sirkuit Mandalika pada Jumat 12 November. Jokowi mengendarai motor pribadinya sebelum meresmikan sirkuit Mandalika dan jalan bypass Bil Mandalika. Motor modifikasi berwarna hijau bergaya retro bertuliskan RI1. Tertulis pula nama Jokowi di motor tersebut. Jokowi menggunakan helm dan jaket hitam sebelum melaju. Aba-aba pun dilakukan. Pada hitungan ketiga, Jokowi langsung meluncur dengan motor tersebut. Sebelumnya, Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono membenarkan rekaman video viral sebuah penampakan motor balap bergaya retro berwarna hijau bertuliskan RI1 adalah milik Presiden Joko Widodo. Diketahui motor milik Jokowi itu saat ini sudah mendarat di sirkuit internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Ya, itu milik Pak Jokowi, kata Heru saat dikonfirmasi liputan6.com pada Kamis 11 November 2021. Menurut Heru, motor itu dipersiapkan Jokowi untuk meresmikan sirkuit sebelum kejuaraan dunia balap motor seperti Asia Talent Cup dan World Superbike digelar pada November ini. Walau Heru belum memastikan apakah motor itu akan dipakai Jokowi atau tidak. Tapi belum tentu motornya akan dipakai atau tidak, jelas Heru. Diketahui Presiden Joko Widodo hari ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu agendanya adalah meresmikan sirkuit Mandalika. Tidak hanya itu, Jokowi pun mengaspal di sirkuit Mandalika. Dari video yang tampak Jokowi membawa helm menuju ke arah motor yang ditungganginya. Jokowi kemudian menunggangi motor berwarna hijau dengan tulisan RI1 berwarna hitam dan berlatar putih. Tidak sendiri, nampak ada pemotor lain yang berada di belakang Presiden Joko Widodo. Pada kesempatan itu, Menteri BUMN Erick Thohir tak ketinggalan bertanggung jawab untuk memegang bendera start dan finish. Saya bagian benderanya yang menstart dan memfinishkan, tuturnya pada Jumat 12 November 2021. Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi juga diagendakan meresmikan sirkuit Mandalika dan jalan bypass Bil Mandalika. Peresmian akan dilakukan setelah Jokowi menjajal sirkuit Mandalika. Motor balap milik Presiden Jokowi sendiri sudah tiba di sirkuit internasional Mandalika NTB pada Kamis 11 November 2021. Motor itu dipersiapkan Jokowi untuk meresmikan sirkuit sebelum kejuaraan dunia balap motor seperti Asian Talent Cup dan World Superbike digelar pada November ini. Sebagai informasi, Mandalika International Circuit adalah sirkuit yang akan menggelar event dunia balap motor seperti ATC, World Superbike hingga MotoGP. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Diketahui Mandalika memiliki unique selling point, tepatnya di kawasan ekonomi khusus pantainya yang indah. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat bisa menjadi primadona baru dunia balap internasional ketika pengerjaannya rampung dan mendapat resmi dari Dorna Sport dan menjadi venue gelaran MotoGP tahun depan. Kalau sudah jadi, ini sirkuit yang sangat bagus banget, indah, flowing, termasuk sirkuit cepat. Ini akan menjadi primadona baru balapan.
kata pengamat otomotif Arief Kurniawan ketika dihubungi antara PT Pengembang Pariwisata Internasional atau International Tourist Development Corporation selaku pengembang kawasan Mandalika sedang mengejar target penyelesaian pembangunan sirkuit jalan raya sepanjang 4,3 km yang memiliki 17 tikungan. Itu demi memenuhi syarat dan lolos homologasi dari FIM selaku otoritas balap motor internasional. Mandalika Grand Prix Association selaku operator sirkuit dan promotor mengungkapkan lewat media sosial bahwa hingga pertengahan Juli progres kumulatif pekerjaan konstruksi sudah mencapai 81% dengan pekerjaan yang hampir 100% selesai, antara lain run off gravel 99%, run off grass 95%, tunnel dan retaining wall utara 98%, outer dan inner service road 95%, dan pemasangan country barrier 99%. Realistisnya di sini nih, kalau melihat update ini memang kesiapan sirkuit masih jauh dari persyaratan karena paddock aja masih belum ada. Tetapi sekarang ini sudah ada dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Meski belum lolos homologasi dari FIM, sirkuit Mandalika telah menjadi bagian kalender World Superbike sebagai tuan rumah seri ke-11 pada tahun 14 November nanti. Sedangkan rencana sebagai tuan rumah MotoGP harus diundur ke Maret tahun depan. Pengerjaan aspal dan track lane ditargetkan rampung akhir Juli sebelum kedatangan perwakilan FIM yang akan melakukan homologasi. Normalnya selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tanggal event untuk menentukan kelayakan sirkuit Mandalika sebagai venue kejuaraan dunia motor balap. Ini kita tidak bicara soal situasi pandemi ini, tapi bicara textbooknya FIM. Kalau inspeksi ini biasanya sudah paket komplit, dalam artian sirkuit secara komplit tentu antara lain aspal, run off, terus fasilitas lain seperti pit dan paddock building, akses pusat medis, helipad, terus rumah sakitnya di mana, ujar Arief selanjutnya. Menurut mantan pemimpin redaksi tabloid bola itu, jika semua fasilitas itu dilengkapi dengan baik, maka sirkuit Mandalika akan menjadi primadona baru olahraga balap internasional. Bahkan Arief yakin sirkuit Mandalika bisa mengalahkan pamor sirkuit Sepang Malaysia dan Chang Thailand yang telah terlebih dahulu menuai kesuksesan menjadi tuan rumah MotoGP. Karena calon sirkuit kebanggaan Indonesia itu memiliki nilai jual yang unik dilihat dari lokasinya. Kalau bahasa jualannya itu, Mandalika memiliki unique selling point, tepatnya di kawasan ekonomi khusus. Pantainya yang indah, memang saat ini aksesnya susah, tapi itu sudah sangat mudah, katanya. Dikelilingi panorama perbukitan dan laut di pesisir selatan Pulau Lombok, Mandalika International Street Circuit nantinya akan menjadi satu-satunya sirkuit jalan raya yang menjadi bagian kalender MotoGP. Area paddock sirkuit akan sanggup menaungi 40 garasi, sedangkan kapasitas tribun utama mencapai lebih dari 50.000 tempat duduk yang telah disediakan. Sementara area tanpa tempat duduk atau tribun berdiri didesain untuk menampung kurang lebih 138.000 orang, dan hospitality suite direncanakan memiliki kapasitas 7.700 orang penonton. Area paddock, tribun utama, tribun berdiri, dan hospitality suite bersifat tidak permanen dan bisa dibongkar ketika tidak ada balapan, termasuk lintasan sirkuitnya yang berubah fungsi menjadi jalan raya biasa.